بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Fadailul Quran karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang telah wafat pada tahun 256 Hijriah rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada hadis 4994. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن قيس قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول. Ibnu Mas'ud mengatakan fi Bani Israel tentang surat Al-Isra, wal Kahfi dan surat Al-Kahfi, wa Maryam dan surat Maryam, wa Taha dan surat Taha, wal Anbiya dan surat Al-Anbiya. Ini semuanya urut ya. Surat 17, 18, 19, 20, 21. Innahunna sesungguhnya surat-surat itu minal itaqi, termasuk dari surat-surat yang indah-indah, yang sangat-sangat indah. Al-Awwal yang pertama, maksudnya pertama turunnya. Wahunna dan surat-surat itu min tiladi, dari hafalan-hafalan lama saya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa surat-surat yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ini termasuk surat-surat yang awal turun di masa Islam, yaitu turunnya ketika masih berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Itulah yang dimaksud sebagai al-awwal, yang pertama-tama, yaitu pertama turun. Maka hadis ini mengandung ilmu yang disebut sebagai ulumul Quran. Di dalam ulumul Quran dibahas oleh para ulama surat apa saja yang turun di Mekah sebelum hijrah, dan itu disebut sebagai surat Makkiyah. Apa saja surat yang turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah, itu disebut sebagai surah-surah Madaniyah. Apa fungsi kita mengetahui surah Makkiyah dan Madaniyah? Salah satu fungsinya adalah kalau ada dua ayat yang zahirnya bertentangan. Ternyata satunya turun di Mekah, satunya turun di Madinah. Nah, maka kita katakan bahwa surat yang turun di Mekah tadi sudah tidak berlaku lagi karena sudah dihapus dengan surat yang turun di Madinah. Jadi ilmu seperti ini ada fungsinya dalam memahami Al-Quran. Kemudian di sini Ibnu Mas'ud mengatakan dia termasuk itak, termasuk surat-surat yang sangat indah. Nah, mari kita lihat keindahan masing-masing dari surat ini. Adapun surat Bani Israel atau disebut surat Al-Isra, maka Rasulullah SAW tidak pernah tidur kecuali sudah menyelesaikan membaca surat Al-Isra. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tulis la yanamu hatta. Maka muncul hadisnya. Karena adalah kebiasaan Nabi la yanamu, tidak tidur, hatta yaqra'a, sehingga membaca Bani Israel surat Al-Isra, waz-Zumar dan surat Az-Zumar. Surat Al-Isra surat 17, surat Az-Zumar surat 39. Ini hadis riwayat Tirmidzi dari Aisyah dan derajatnya sahih menurut Asy-Syaikh Al-Albani. Maka hadis ini menunjukkan fadilah surat Al-Isra karena dibaca oleh Nabi setiap malam. Sesuatu yang dilazimi oleh Nabi untuk dibaca setiap malam pasti karena ada fadilah padanya.
Kalau kita mampu melakukannya, bagus. Kalau tidak mampu melakukannya, maka minimal seumur hidup 1 kali kita melakukan. Yang sudah pernah baca Isra dan Zumar dalam 1 malam, maka alhamdulillah. Yang belum pernah, maka diniatkan. Mulai malam ini sampai panjenengan bisa melakukan. Meskipun hanya 1 kali seumur hidup. Kalau dulu ketika masih santri saya, maka masih bisa melazimi Isra Zumar tiap malam. Tapi begitu sudah lulus dari pesantren, maka sudah banyak tugas mengajar, akhirnya Isra Zumar ini sudah saya tinggalkan. Kalau ini keberatan, maka ada hadis yang lain yang lebih mudah. Karena adalah Nabi layanamu tidak tidur hatta yaqra'a sampai membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, surat As-Sajdah surat 32, wa tabarakalladzi biyadihil mulk dan surat Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmidzi juga tapi dari Jabir. Derajatnya juga sahih. Jadi satunya tadi dari Aisyah, ini dari Jabir. Nah, kalau yang dari Aisyah tadi kita keberatan, maka kita lakukan yang dari Jabir. Berarti membaca surat apa? As-Sajdah sama Al-Mulk. Kalau ini juga masih keberatan, maka minimal Al-Mulk. Sudah, Al-Mulk ini panjenengan lazimi tiap malam. Ini fadilahnya sudah sangat-sangat besar. Kenapa? Karena surat Al-Mulk ini, kata Nabi SAW adalah Al-Munjiyah. Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah. Surat Al-Mulk adalah pencegah. Surat Al-Mulk adalah penyelamat. Tunjihi min adzabil qabr, menyelamatkan seseorang dari siksa kubur, yaitu kalau kita membiasakan membaca Al-Mulk. Nah, maka kalau bisa tadi ya, Az-Zumar, Al-Isra. Nggak bisa turun, As-Sajdah, Al-Mulk. Nggak bisa lagi turun lagi, Al-Mulk tok udah. Nah, udah Al-Mulk ini jangan diturunkan lagi. Ini sudah paling minimal. Siap insya Allah ya. Setiap malam membaca surat Al-Mulk nih. Bacanya terserah kapan, pada maghrib boleh, pada isya boleh, sebelum tidur boleh. Pokoknya tiap malam. Adapun surat Al-Kahfi, apa fadilahnya? Nah, semua kita sudah tahu bahwa Al-Kahfi ini termasuk penyelamat dari Dajjal. 10 ayat yang pertama dari Al-Kahfi. Demikian juga membaca surat Al-Kahfi Yaumal Jum'ah, pada hari Jumat. Kata Nabi SAW, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa baca Al-Kahfi hari Jumat. Dalam riwayat yang lain, malam Jumat. Adha'a lahun nur, maka disinari oleh Allah Subhanahu wa taala ma bainahu wa bainal baitil atiq, antara dia sampai ke Ka'bah. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya sahih. Ini sinarnya sinar maknawi, bukan sinar yang tampak seperti sinar lampu, tapi sinar diberikan oleh Allah dalam hati kita. Maka ini pentingnya surat Al-Kahfi. Adapun surat Maryam dan surat Thaha, apa fadilahnya? Saya tidak mengetahui fadilah surat Maryam dan surat Thaha. Demikian juga surat Al-Anbiya. Saya cari-cari tidak ada hadis tentang fadilah 3 surat ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya. 4995. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنه قال تعلمت saya mempelajari Sabbih isma rabbikal a'la, surat Al-A'la, qabla sebelum ayyaqdama datang an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maksudnya datang ke Madinah. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, bahwasanya surat Al-A'la termasuk surat-surat yang Makkiyah. Turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka kata Ibnu Mas'ud, kata Bara', ini perawinya Bara', saya sudah hafal surat Al-A'la sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti termasuk surat Makkiyah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan anak-anak kecil hendaklah diajari hafalan surat-surat pendek. Bara ini termasuk sahabat Nabi yang muda. Nah, diajari surat apa? Al-A'la dan sejenisnya. Jazakallahu. Maka cara mengajari anak-anak itu tidak urut dari awal Al-Baqarah, Ali Imran, tidak ya. Tapi diurutkan dari belakang, dari yang paling gampang. An-Nas, naik lagi Al-Falaq, naik lagi Al-Ikhlas.
Makanya Imam Malik mengatakan membaca Al-Quran dengan terbalik dari Anas kemudian mundur, nggak boleh. Kecuali untuk pengajaran anak-anak, maka boleh. Kenapa? Karena kalau anak-anak diajari Al-Baqarah, besok tidak akan ada yang datang lagi. Karena kesusahan. Tapi diajari An-Nas boleh. Dan dari fatwa Imam Malik ini kita ambil pelajaran yang lain. Bahwasanya dalam bab pengajaran, maka fikihnya lebih luas, lebih longgar. Dalam bab normal, maka nggak boleh kita orang membaca Quran dari belakang mundur, nggak boleh. Ibnu Mas'ud ditanya tentang orang yang baca Quran mundur. Maka kata Ibnu Mas'ud itu orang hatinya terbalik. Sehingga baca Qurannya terbalik dari belakang. Maka nggak boleh. Tapi kalau pengajaran, maka silahkan. Termasuk juga imam sholat di atas tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Nggak boleh, dilarang oleh Nabi. Tapi kalau pengajaran boleh. Nabi pernah hari Jumat naik mimbar. Kemudian mengimami sholat jamaah, beliau di atas mimbar. Selesai sholat beliau mengatakan, saya sengaja melakukan ini sholat di atas mimbar, lita'allamu, supaya kalian pelajari sholat saya. Nah, berarti ini babnya bab pengajaran. Adapun bab normal nggak boleh. Kemudian satu faedah tentang surat Al-A'la, bahwasanya kalau kita membaca sabbihisma rabbikal a'la, maka di situ disunahkan membaca subhana rabbiyal a'la. Dalilnya kana adalah Nabi idza qara'a jika sudah membaca sabbihisma rabbikal a'la, qala beliau mengatakan subhana maha suci rabbiyal a'la, Rabbku yang paling tinggi. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Dan ini boleh dilakukan baik di dalam salat maupun di luar salat. Panjenengan yang suka ngimami salat Jumat biasa membaca Al-A'la sama Ghasyiyah. Nah, maka ini sunnah dihidupkan. Sabbihisma rabbikal a'la, maka berhenti sebentar. Panjenengan baca subhana rabbiyal a'la. Bacanya dibedakan supaya orang tidak salah. Karena kalau kita baca sama, seolah-olah itu adalah ayat Quran, nanti orang yang mendengar salah paham, dikira ini ayat yang kedua. Baik, kita praktekkan langsung, ya. Monggo bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Dan ini nanti bisa dipraktekkan nanti malam. Karena disunahkan ketika sholat witir 3 rakaat, rakaat pertama membaca apa? Al-A'la. Rakaat kedua, Al-Kafirun. Rakaat ketiga, Al-Ikhlas. Tidak usah ditambah Al-Falaq sama An-Nas karena hadisnya dhaif. Nah, pada saat kita membaca Al-A'la, sisipi ini. Subhana rabbiyal a'la. Kita lanjutkan hadis 4996. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdanu an Abi Hamzah anil A'mashi an Syaqiqin qala Abdullah, berkata Abdullah, laqad sungguh-sungguh ta'allamtu, aku telah mempelajari an-nadhair, surat-surat yang semisal, allati yang kanan nabiyyu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'uhunna biasa membaca surat-surat semisal tadi, itsnain, dua surat fi kulli rak'atin, pada setiap satu rakaatnya. Faqama Abdullah, maka berdirilah Abdullah, wa dakhala ma'ahu Alqamah, dan masuk bersama dia Alqamah muridnya, yaitu masuk ke rumah. Wa kharaja Alqamah, lalu Alqamah keluar. Fasa'alnahu, maka kami tanya kepada Alqamah. Faqala, maka Alqamah mengatakan, ishruna surah. Yang dimaksud surat-surat semisal adalah 20 surat. Min awwalil mufassal, dari permulaan surat mufassal, yaitu surat-surat pendek. Ala ta'lif Ibnu Mas'ud, atas urutan Ibnu Mas'ud, yaitu urutan pada mushafnya Ibnu Mas'ud. Akhiruhunna, yang terakhir darinya adalah Al-Hawamim, surat-surat Hamim, yaitu Hamim Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan, wa amma yatasaalun, dan surat An-Naba. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal.
Pertama, bahwasanya mushaf Ibnu Mas'ud urutannya berbeda dengan mushaf Utsmani yang tersebar ke seluruh muka bumi. Ini Quran yang ada di hadapan kita, ini adalah Quran mushaf Utsmani. Urutannya seperti yang panjenengan tahu, Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai Anas. Nah, mushafnya Ibnu Mas'ud urutannya berbeda. Dari mana taunya? Nih perhatikan. Surat-surat mufassal di antaranya surat Ad-Dukhan. Padahal kalau kita lihat di mushaf kita, surat Ad-Dukhan itu di nomor berapa? Nah, mari kita lihat. Di sini ada surat namanya surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44. Sementara surat-surat mufassal, surat-surat pendek, itu mulainya dari surat Al-Hujurat, surat 49, ada juga yang mengatakan surat Qaf, surat 50, sampai dengan surat An-Nas. Jadi menurut Qur'annya urutan mushaf Utsman, itu adalah bahwa surat mufassal mulainya Qaf sampai An-Nas. Ad-Dukhan tidak termasuk. Tapi justru dalam Qur'annya Ibnu Mas'ud, surat Ad-Dukhan itu masuk urutan surat mufassal. Berarti urutannya tidak sama dengan mushaf Utsman. Dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa urutan surat-surat dalam Quran itu bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari ijtihad para sahabat. Sehingga mushafnya Ibnu Mas'ud beda urutannya dengan mushafnya sahabat-sahabat yang lain. Karena memang urutannya tidak dari Nabi. Meskipun saya jujur ini masalah khilafiyah. Tapi pendapat yang dipilih oleh guru-guru saya ahli qiraat, mereka mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala urutan surat bukan dari Nabi. Nabi hanya mengurutkan ayat-ayatnya. Tapi kalau urutan suratnya itu dari ijtihad para sahabat. Ini masalah pertama dalam hadis ini. Masalah yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya kita di dalam satu rakaat membaca dua surat. Silahkan. Maka sebagian imam ada yang suka surat Al-Ikhlas, kemudian dibaca surat yang lain karena Ikhlas masih pendek. Atau kalau panjenengan sholat tahajud, maka panjenengan pengen bacaannya panjang, nah digabung dua surat, boleh. Atau kemarin sholat gerhana kan sunahnya panjang, nah digabung dua surat, boleh. Nah, Nabi biasa menggabung dua surat, itu adalah surat-surat nadhair, surat-surat yang semisal. Muncul pertanyaan, surat-surat semisal itu apa saja? Jawabannya bisa ditemukan di dalam Sunan Abu Dawud. Maka kita buka Sunan Abu Dawud. Tulis An-Nadhair. Ini dalam Sahih Bukhari nggak ada perinciannya. Tapi dalam Sunan Abu Dawud ternyata kita temukan perinciannya. Nanti yang punya Abu Dawud dibuka hadis 1396. Di situ perinciannya. Apa itu? Ar-Rahman dan An-Najm digabung dalam satu rakaat. Karena Ar-Rahman dan An-Najm ini semisal. Kemudian surat Iqtarabat yaitu surat Al-Qamar digabung dengan surat Al-Haqqah dalam satu rakaat. Kemudian surat At-Tur dan surat Az-Zariyat ini digabung dalam satu rakaat. Kemudian surat Idza Waqa'at, surat apa nih? Al-Waqi'ah digabung dengan surat Nun atau surat Al-Qalam dalam satu rakaat. Kemudian Sa'ala Sa'il, surat apa ini? Al-Ma'arij digabung dengan An-Nazi'at dalam satu rakaat. Kemudian surat Al-Mutaffifin digabung dengan Abasa dalam satu rakaat. Kemudian Muddatsir Muzammil gabung dalam satu rakaat. Kemudian Hal Ata, surat apa ini? Al-Insan, Hal Ata 'alal insani hinun. Sama surat La Uqsimu. Surat apa ini? Al-Qiyamah. La Uqsimu biyaumil qiyamah. Oh, sudah ada. La Uqsimu biyaumil qiyamah. Di dalam satu rakaat. Kemudian surat Amma Yatasa'alun digabung dengan surat Mursalat dalam satu rakaat. Kemudian Ad-Dukhan. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas. Ad-Dukhan menurut Ibnu Mas'ud termasuk mufassal, tapi menurut Mushaf Utsman enggak. Ad-Dukhan digabung dengan Asy-Syamsi. Idza Syamsu kuwirat, surat At-Takwir dalam satu rakaat. Nah, ini adalah yang disebutkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya dari susunan Ibnu Mas'ud rahimahullahu ta'ala. Maka sekali lagi, seperti yang saya sampaikan tadi,
Ilmu seperti ini paling bagus minimal 1 kali kita amalkan seumur hidup. Minimal 1 kali. Pernahkah panjenengan menggabung Ar-Rahman dan An-Najm dalam satu rakaat? Pernah napa dereng? Belum. Nah, maka nanti diniatkan. Okay? Saya tahajud akan menggabungkan antara Ar-Rahman sama An-Najm. Wah, yuk kedawan. Ya sudah, 2 rakaat tok enggak apa-apa. Biasanya 11 rakaat nggih. Tapi kulhu terus loh. Nah, sekarang ganti. 2 rakaat saja enggak apa-apa. Tapi rakaat pertama Ar-Rahman sama An-Najm, rakaat kedua Al-Qamar sama Al-Haqqah. Pun habis itu sare enggak apa-apa. Ngamalkan hadis ini. Nah, besok lagi diamalkan yang lainnya. Ya, At-Tur Az-Zariyat gabung. Kemudian Al-Waqi'ah sama Nun gabung. Nah, maka untuk bisa mempraktekkan ini antum ingat-ingat hadis riwayat Abu Dawud nomor 1396. Nanti dilihat. Karena kalau cuma sekali kita baca kan nggak akan hafal. Ar-Rahman sama apa? An-Najm ya, masih ingat ini karena yang pertama. Tapi yang lain-lainnya nggak ingat. Nah, maka nanti dilihat dalam Sunan Abu Dawudnya dan diamalkan. Seumur hidup sekali nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Bab baru. Babu kana Jibril adalah malaikat Jibril yang aridu menghadapkan Al-Quran, Al-Quran, bacaan Quran ala Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud menghadapkan bacaan Quran maksudnya malaikat Jibril membaca, Nabi mendengarkan. Jadi gurunya membaca, muridnya nyimak. Maka salah satu cara mempelajari bacaan Quran gimana? Guru duduk, kemudian membaca. Murid cukup melihat mushaf, menyimak. Udah. Seperti misalnya nih, ini adalah Quran riwayat Qiraah Ibnu Katsir. Saya akan baca, panjenengan simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini namanya ya'ridu. Gurunya membaca, muridnya mendengarkan. Apakah ada cara yang lain? Ada. Muridnya membaca, gurunya nyimak. Tapi cara yang kedua ini haruslah muridnya sudah mempelajari ilmu tajwid. Dia sudah paham ilmu tajwid, nah sudah bisa baca Quran kan? Nah, sekarang muridnya suruh baca, kamu baca. Setelah dia baca, nah gurunya nyimak. Oh, kamu salah, di sini salahnya. Ini mestinya begini, mestinya begini. Maka mempelajari Quran boleh dengan 2 cara. Boleh dengan sama mendengarkan, berarti gurunya yang membaca. Boleh dengan apa istilahnya itu? Apa istilahnya? Biasanya disebut apa sih? Muridnya yang membaca itu saya lupa malam. Pokoknya bisa dengan 2 cara. Nah, ini mushaf riwayat Ibnu Katsir. Ini sudah saya tulis ya, wakaf untuk masjid. Nah, maka ini ditaruh di masjid ini. Ngoten nggih, Ustaz? Kemudian siapapun membaca boleh. Wah, aku rung iso baca Ibnu Katsir. Enggak apa-apa. Antum baca dengan bacaan biasanya. Jadi kalau belum pernah mempelajari qiraah Ibnu Katsir, maka caranya membaca mushaf gini gimana? Antum baca seperti bacaan biasa. Misalnya tadi nggih, Maliki. Nah, udah antum baca aja biasa, Maliki. Misalnya lagi alaihimu, udah antum baca alaihim. Yang penting tahu, oke bidone nggon gini gini. Bidone nggon gini gini. Jadi panjenengan dengan membaca mushaf ini juga akan dapat tambahan ilmu. Tambahannya dari mana? Tahu mana letak-letak perbedaannya. Jangan dibaca kecuali sudah mempelajari sama guru. Tapi kalau belum mempelajari sama guru tiba-tiba langsung membaca ini sesuai dengan tulisannya, nanti bisa apa? Salah. Tapi kalau hanya pengen mengetahui mana perbedaannya, maka nggak ada masalah. Dan ini mushaf sangat bagus. Ditulis oleh guru saya namanya Syekh Taufik Domroh. Ini seorang ahli qiraat dari Mesir. Dia menulis mushaf Quran 10 qiraat.
Setiap yang berbeda dikasih warna merah. Misalnya nih, Maliki Yaumiddin. Nah, maka pada kata-kata Maliki ini kasih warna merah. Supaya orang tahu ini perbedaannya. Tapi karena ini hanya fotokopi, sehingga antara yang merah sama yang hitam, semuanya sama-sama hitam warnanya. Tapi bedanya yang merah ini jadi nggak jelas banget nih. Sehingga kalau panjenengan lihat ini kok nggak jelas, ini berarti di sini letak perbedaannya. Yang jelas tulisannya berarti tidak berbeda. Ini saya buka halaman 337 surat Al-Hajj. Di sini ada tertulis adzina, ini nggak jelas. Ini berarti berbeda. Antum lihat di mushaf yang biasanya tulisannya udzina. Yuqatiluna, ini juga nggak jelas. Nah, ini berarti berbeda. Di mushaf biasanya yuqataluna. Nah, maka dengan membaca mushaf ini panjenengan akan ngerti mana perbedaan-perbedaan qiraah Ibnu Katsir. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Masruqun, dan berkata Masruq. Masruq ini seorang ulama tabi'i. Masruq itu artinya dicuri. Ini orang disebut Masruq karena ketika masih kecil pernah dicuri orang. Jadi anak kecil dicolong orang. Tapi setelah itu balik lagi sama orang tuanya. Maka disebut Masruq. An Aisyah, dari Aisyah, an Fatimah alaihassalam, dari Fatimah alaihassalam, asarra, telah membisikkan ilayya, kepada saya, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, anna Jibril, bahwasanya malaikat Jibril, kana adalah yu'ariduni, menghadapkan kepada saya, bil Quran, bacaan Quran, kulla sanatin, setiap tahun. Wa innahu, dan sesungguhnya beliau, aradoni, menghadapkan kepada saya, al-ama, pada tahun ini, marrataini, 2 kali. Wala urahu, dan tidaklah aku mengira dia itu, illa, kecuali hadara, telah hadir, ajali, ajal kematianku. Perhatikan kata-kata urahu. Kalau hamzahnya di dhammah, maka artinya adalah mengira. Tapi kalau hamzahnya di fathah, arahu, maka artinya adalah berpendapat. Nah, maka hati-hati menerjemahkan. Okay? Wala urahu, dan saya tidak mengira hal tersebut, illa hadara ajali, kecuali telah hadir ajal kematian saya. Jadi maksud hadis ini adalah, biasanya Rasulullah itu ketemu dengan malaikat Jibril setiap bulan Ramadan, kemudian tadarusan 1 kali khatam. Tapi pas akhir hayat ini, tadarusannya kok 2 kali khatam. Diajak oleh Jibril 2 kali khatam. Maka Nabi langsung paham, ini pasti saya mau mati ini. Ini cerdasnya Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah malaikat Jibril ngasih informasi, okay? Kamu akan mati wahai Muhammad, perbanyak amalmu menghadapi kematian. Karena itu para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, orang yang sudah menjelang kematian, hendaklah dia memperbanyak amal. Kapan kita mengetahui sudah menjelang kematian? 1, ketika kita sakit parah, berarti tanda-tanda kematian sudah tampak. 2, sabda Nabi SAW, a'maru ummati, usia umat saya, ma baina sittin, antara 60 ila sab'in, sampai 70. Berarti kalau sudah 60 itu sudah menjelang mati. Ada yang usia 60, Pak? Yang usia 60 siap-siap, okay? Malaikat maut nanti berada di kamar panjenengan. Sepulang pengajian dibuntuti malaikat maut nih. Kowe 60 kowe. Tapi bukan berarti bahwa yang 60 itu pasti akan cepat mati, tidak. Banyak orang yang sudah tua tapi tidak mati-mati, banyak juga masih muda tapi mati. Tapi maksudnya di sini adalah ketika sudah tua usia 60, hendaklah menambah amal kebajikan. Kemudian kata-kata yu'arid, apa bedanya dengan ya'rid? Bedanya adalah kalau yu'arid ini ada tambahan alif, maka itu maksudnya saling menghadapkan. Saya membaca, guru saya mendengar. Setelah itu guru saya membaca, saya mendengar. Nah, itu namanya yu'arid. Berarti tepatnya ini kalau diartikan yu'ariduni, ya, saling menghadapkan bersama saya. Atau dengan nama kata lain apa? Tadarus bersama saya. Tadarus itu gimana?
Kadang Nabi yang membaca, malaikat Jibril yang mendengar. Kadang malaikat Jibril yang membaca, Nabi yang mendengar. Maka tambahan alif di sini ini menambahkan makna. Makanya orang Arab membuat kaidah ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Ziyadatul mabna, tambahan huruf, ziyadatul makna itu sama dengan tambahan makna. Ya'ridu ini menghadapkan. Kalau ditambahi alif menjadi yu'aridu itu saling menghadapkan. Nah, maka ilmu bahasa Arab ini penting untuk memahami dalil supaya kita nggak salah paham. Nah, maka salah satu kaidahnya ini ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Baik, kita lanjutkan 4997. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Yahya bin Qaza'ata qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd 'an az-Zuhri 'an Ubaidillah bin Abdullah 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling dermawan bil khairi terhadap kebaikan. Wa ajwadu dan paling dermawan ma yakunu, kondisi beliau adalah fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Kenapa? Lianna Jibril, karena sesungguhnya Jibril kana yalqahu adalah menjumpai beliau fi kulli lailatin pada setiap malam fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Hatta yang salikha, sampai selesai Ramadan. Ya'ridu alaihi, menghadapkan kepada Jibril. Siapa yang menghadapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, bacaan Quran. Fa'idha, maka apabila laqiyahu Jibril, Jibril berjumpa dengan Nabi, kana adalah Nabi ajwada bil khairi, lebih dermawan terhadap kebaikan, minar rih, daripada angin al-mursalah, yang dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini disebutkan ya'ridu alaihi Rasulullah. Rasulullah yang menghadapkan Quran. Berarti Rasulullah yang baca. Malaikat Jibril yang mendengarkan. Sementara babnya Imam Bukhari tadi ya'ridu Jibril. Jibril yang menghadapkan. Berarti Jibril yang membaca. Nah, jangan salah paham. Oh, ini berarti Imam Bukhari salah, ini enggak sesuai hadis. Yang sesuai hadis itu yang baca Nabi, bukan Jibril. Enggak salah. Imam Bukhari sengaja di sini menampilkan kata-kata Jibril yang menghadapkan Quran. Lalu hadisnya mengatakan bahwa Nabi yang menghadapkan atau membacakan Quran. Kenapa? Karena dua makna ini sama-sama benar, diketahui dari hadis sebelumnya tadi. Karena yu'aridu. Nah, yu'aridu menunjukkan dua-duanya saling menghadapkan. Kadang Nabi, kadang Jibril. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa di bulan Ramadan disunahkan kita melakukan tadarus. Maka Masjid As-Sakinah ini di bulan Ramadan harus ada majelis tadarus. Kalau tidak ada, harus diadakan. Kemudian setelah Ramadan, maka sebagusnya juga ada tadarus. Meskipun tidak setiap malam. Kalau Ramadannya setiap malam. Nah, untuk setelah Ramadan, tidak harus setiap malam ya. Apa dalilnya tadarus di luar Ramadan? Dalilnya sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah kumpul suatu kaum di rumah Allah, yaitu di masjid. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, yang mereka baca kitab Allah dan tadarus sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mendapatkan sakinah turun kepada mereka. Kemudian diliputi rahmah, kemudian dikerumuni oleh para malaikat dan dipuji-puji oleh Allah pada malaikat-malaikat yang ada di hadapannya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka sepantasnya masjid-masjid kita untuk sholat jamaah, satu, untuk pengajian, dua, untuk tadarusan, tiga. Menurut saya masjid kalau hanya sholat tok ini mandul. Kenapa? Karena manfaatnya kurang besar. Di masa Nabi, masjid juga digunakan untuk pengajian. Kemudian masjid juga digunakan untuk
tadarusan. Nah, maka pantasnya ada pengajian, ada juga tadarusan. Kemudian hadis ini menunjukkan juga disunnahkannya menambah sedekah atau kebaikan di bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ajwadu ma yakun, lebih dermawan lagi. Kalau panjenengan misalnya biasa sedekah setiap hari 2.000 misalnya, nah, maka bulan Ramadan ditambah 5.000, 10.000. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan setelah kita berjumpa dengan orang-orang soleh, maka kita untuk menambah kebaikan. Misalnya ketemu dengan kiai sepuh yang kesolehannya terkenal, kemudian keramatnya terkenal. Nah, maka ini adalah satu nikmat dari Allah. Sehingga disyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Tambah kedermawanan. Ini kesimpulan diambil oleh para ulama dari ini. Yalqahu Jibril. Berjumpa dengan malaikat Jibril. Maka kalau berjumpa dengan Jibril, maka beliau lebih dermawan. Karena berjumpa dengan Jibril ini satu nikmat dari Allah. Maka nikmatnya disyukuri. Ketemu seorang kiai sepuh yang ulamanya terkenal, yang keramatnya terkenal, ini satu nikmat besar dari Allah. Kita syukuri. Syukurinya bagaimana? Tambah kebaikan kita dengan sedekah maupun yang lain-lain. Karena bil khair ini, kebaikan ini sifatnya umum, yaitu sedekah maupun yang lain-lain. Kita lanjutkan 4998. وبه إليه قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان adalah ya'ridu menghadapkan ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kepada nabi Al-Qur'an, bacaan Quran kulla amin, setiap tahun, marratan, satu kali. Fa'arada alaihi, lalu Jibril menghadapkan kepada Nabi marrataini, dua kali, fil am, pada tahun alladzi qubida fi, yang Nabi wafat padanya, yaitu tahun 11 Hijriah. Wa kana, dan adalah Nabi ya'takifu, beriktikaf, kulla amin, setiap tahunnya, ashron, 10 hari. Fa'takafa, lalu beliau iktikaf 20 hari. Fil ami, pada tahun alladzi qubida fi, yang beliau wafat padanya. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya i'tikaf adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih i'tikaf itu? I'tikaf definisinya adalah al-mukthu fil masjidi lil ibadah. Al-mukthu fil masjid, tinggal di masjid. Berarti harus di masjid. Kalau di luar masjid namanya bukan i'tikaf. Ibu-ibu misalnya membaca Quran di pojok rumahnya selama bulan Ramadan, khataman di pojok rumah tadi, itu bukan i'tikaf karena bukan masjid. Kalau pengen i'tikaf caranya gimana? Datang ke masjid. Tinggalkan rumah, datang ke masjid, itu i'tikaf. Kemudian untuk apa di masjid? Lil ibadah, untuk ibadah. Berarti kalau bukan untuk ibadah namanya bukan i'tikaf. Misalnya panjenengan malam-malam tidur di masjid. Kenapa? Di masjid ada kipasnya besar. Nah, ISIS ini. Daripada di rumah saya panas, maka saya tidur aja di masjid. Ini bukan i'tikaf. Tapi kalau panjenengan datang ke masjid untuk membaca Quran, kemudian setelah ngantuk istirahat, nanti bangun lagi baca Quran lagi, nah itu namanya i'tikaf. I'tikaf minimalnya berapa hari atau berapa jam atau berapa menit? Diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Syafi'iyah, i'tikaf itu minimalnya adalah lahdzah, sesaat. Berarti sekarang ini kita bisa melakukan apa? I'tikaf. Karena kita berada di masjid ini sekitar 1 jam. 45 menit saya bicara, nanti sisa waktu soal jawab. Nah, berarti 1 jam. 1 jam itu sudah termasuk lahdzah, sesaat, bahkan lebih itu. Maka bisa untuk i'tikaf. Karena itu di masjid-masjid Syafi'iyah, masjid-masjid orang-orang NU, itu biasanya ada tulisan apa? Nawaitul i'tikaf. Ini tulisan ini tujuannya apa? Supaya orang yang masuk masjid melihat tulisan tadi kemudian memunculkan niat dalam hati. Saya niat i'tikaf. Kenapa? Karena kalau tidak diniatkan,
tidak disebut apa? I'tikaf. Meskipun panjenengan di masjid ibadah, tapi kalau tidak diniatkan namanya bukan i'tikaf. Sehingga harus apa? Diniatkan dalam hati. Saya mau i'tikaf. Karena itu mazhab Syafi'i menghasung orang yang masuk masjid niatnya dua. Masuk masjid untuk apa? Salat subuh. Nah, jangan niatan salat subuh tok. Salat subuh plus i'tikaf. Masuk masjid untuk apa? Ngaji Bukhari. Nah, jangan hanya ngaji Bukhari. Ngaji Bukhari plus i'tikaf. Ini penjelasan bisa dibaca dalam bukunya Imam Nawawi yang berjudul At-Tijan fi At-Tibyan fi Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Kitab Tibyan ini kitab karya Imam Nawawi yang bicara soal adab-adab baca Quran. Nah, salah satunya dibahas masalah i'tikaf ini. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Ulama yang lain berpendapat akharun, nah, ulama yang lain, bahwasanya i'tikaf itu minimalnya adalah lailatun, satu malam. Maka kalau hanya 1 jam seperti ini enggak disebut i'tikaf. Kenapa? Karena dalam hadis yang sahih kita temukan i'tikaf minimal 1 malam, yaitu hadisnya Umar bin Khattab. Mari kita lihat dalam Sahih Bukhari. Tulis a'takifa lailatan. Umar bin Khattab mengatakan, kuntu nadartu, aku dulu sudah nazar fil jahiliyah ketika masih jahiliyah, an a'takifa lailatan, untuk i'tikaf semalam saja. Fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Maka setelah masuk Islam tanya kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, aufi binadrik, kamu tunaikan nazarmu. Kenapa? Meskipun kamu masih kafir, tapi isi nazarmu bagus. Yaitu apa? I'tikaf. Silakan i'tikaf. Nah, kita belum temukan satu hadis pun menyebutkan istilah i'tikaf kurang dari 1 malam. Berarti minimal i'tikaf adalah 1 malam. Kalau maksimalnya berapa? Gak ada maksimal. Buktinya di sini. Rasulullah i'tikafnya biasanya 10 hari, tiba-tiba ini i'tikafnya 20 hari. Berarti nggak ada batas maksimal. Nah, sehingga para ulama berselisih hanya batas minimal. Minimal berapa? Maka kalau panjenengan pakai mazhab Syafi'i, maka ngaji seperti ini bisa diniatkan apa? I'tikaf. Karena lahdzah, yang penting sejenak. Tapi kalau pakai mazhab yang lain, maka tidak bisa diniatkan untuk i'tikaf. Saya tambahkan di sini bahwa sebagian ulama berpendapat i'tikaf itu tinggal di masjid untuk ibadah meskipun tanpa ada niatan i'tikaf. Jadi panjenengan kalau datang ke masjid tujuannya ibadah, itu sudah disebut sebagai i'tikaf meskipun hati tidak meniatkan untuk i'tikaf. Tapi saya sarankan, saya menyarankan, kita biasakan memunculkan niat. Sehingga begitu masuk masjid niatnya 2. Niatnya apa? I'tikaf plus pengajian. Niatnya apa? I'tikaf plus salat jamaah. Karena kebiasaan hati memunculkan niat ini kebiasaan yang baik. Coba panjenengan lihat kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin? Bab pertama ditulis oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin adalah babul ikhlasi wa ihdarin niyati. Bab ikhlas dan menghadirkan niat, memunculkan niat. Jadi memunculkan niat itu perkara yang sangat penting. Sehingga Imam Nawawi menulis judul bab pertama kali dalam Riyadhus Shalihin adalah bab memunculkan niat. Untuk amalan apa? Fi jami'il amal, untuk semua amal. Wal aqwal, semua ucapan. Wal ahwal, semua kondisi. Al barizah wal khafiyah, baik yang jelas maupun yang samar-samar. Semuanya munculkan niat. Ada seorang ulama Jawa Timur namanya Syekh Abdul Fadl. Ini ulama NU, tapi dia membid'ahkan haul. Dia mengatakan acara haul bid'ah, nggak ada dalilnya. Syekh Abdul Fadl ini memiliki kebiasaan setiap hari ngasih nafkah kepada istrinya beras sesuai kebutuhan hari itu.
Kalau satu hari butuhnya 1 gelas beras, maka beliau cidukkan 1 gelas beras, berikan sama istrinya. Nih, beras untuk kamu. Maka besok lagi beliau cidukkan lagi. Jadi beliau punya karung beras. Nah, karung beras itu beliau yang menguasai. Besoknya kalau mau ngasih sama istrinya, cidukkan lagi. Nih, beras untuk hari ini. Nih, beras untuk hari ini. Maka ditanya oleh muridnya, "Napa Pak Kiai kok ngeten iki?" Maka beliau mengatakan, ini termasuk bab ihdharin niyah, menghadirkan niat. Dibiasakan untuk apa? Menghadirkan niat. Itu kasih nafkah itu dihadirkan niat. Niat saya adalah melakukan kewajiban dari Allah. Kewajibannya apa? Nafkahi anak, nafkahi istri. Saya yakin banyak orang yang memberi nafkah kepada anak istrinya tanpa niat. Ya, supaya biasanya nggak duit ngoten tok. Ini kurang bagus seperti ini. Meskipun ya tetap berpahala, tapi kurang utama. Utama dimunculkan niat. Niatnya apa? Menunaikan kewajiban. Niatnya apa lagi? Cari pahala. Sehingga kalau anak kita minta jajan, gitu. Yah minta jajan. Nah, kasih duit sambil hadirkan niat. Nih. Kasih duit untuk cari pahala. Sehingga insya Allah akan lomo sama anaknya. Jaluk ineh kayak meneh. Tapi ya jangan terus-terusan. Gitu. Nanti jadi jelek nanti ya, kebiasaan yang jelek ya. Tapi maksudnya tidak pelit nih. Kenapa tidak pelit? Karena paham bahwa ini untuk mencari pahala. Nah, ini mungkin yang perlu digarisbawahi dalam kondisi keseharian kita. Saya yakin banyak yang kurang menghadirkan niat sehingga perlu adanya penegasan dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu bisa untuk soal jawab baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas.